adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan pembahasan tryout ketiga bersama Kak Desi. Pelajaran bahasa Indonesia ya adik-adik. Mari dengarkan penjelasan dari Kak Desi. Adik-adik, untuk soal pertama, adik-adik harus baca dulu nih paragraf berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4 ya. Setelah dibaca, kita lanjut ke soalnya. Kalimat utama paragraf pertama adalah, adik-adik kalimat utama ya. Nah, biasanya kalimat utama ini bisa ada di awal atau di akhir ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama pada suatu paragraf. Kalimat utama dapat dimaknai sebagai kalimat pemicu, yaitu kalimat yang menyebabkan kalimat-kalimat lain atau disebutnya kalimat penjelas ya adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Benar sekali adik-adik, pameran hasil karya siswa yang diselenggarakan rutin setiap tahun mampu memancing kreativitas siswa nih adik-adik. Kita lanjut ke soal. Oke, nomor 2, ide pokok paragraf kedua adalah. Nah, sekarang adalah paragraf kedua ya adik-adik, ide pokoknya nih. Biasanya ide pokok ini ada di kalimat utama nih. Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu pengertiannya. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide pokok berada di kalimat utama ya, yang tadi sudah kalian jelaskan sebelumnya. Nah, jadi jawabannya yang C, pelaksanaan kegiatan pameran. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya adik-adik. Nah, soal nomor 3, arti kata kreasi adalah. Nah, arti katanya ya adik-adik ya. Jadi arti kata atau makna kata adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Contohnya arti kreasi adalah ciptaan. Nah, biasanya kita bisa lihat arti kata ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adik-adik biasanya. Nah, jadi jawabannya yang B untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah, otomatis adik-adik harus tahu dulu ya, kalau untuk membuat kalimat tanya kita harus menggunakan kata tanya. Ada kata apa, kapan, siapa, apa, di mana, dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik harus tahu dulu ya, kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, dan pernyataan. Fungsi kata tanya apa adalah untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang yang terlibat. Di paragraf pertama berisi tentang penjelasan macam-macam pameran hasil karya siswa nih. Jadi jawaban yang tepat adalah ya A, apa saja produk kerajinan yang dipamerkan. Jadi jawabannya yang A ya adik-adik ya, yang benar ya. Ya, soal nomor 5, makna kata ringan tangan nih. Ringan tangan ya adik-adik ya. Pada kalimat di bawah ini adalah suka titik-titik. Di sini kalimatnya adalah anak termasuk orang yang ringan tangan sehingga disenangi oleh teman-temannya. Ingat ada kata disenangi ya adik-adik ya. Nah, seperti kita ketahui tadi ya, arti kata atau makna kata adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Nah, makna kata ringan tangan pada kalimat di atas adalah suka membantu, karena dalam kalimat tersebut Ana disenangi oleh teman-temannya. Jadi dia mudah membantu ya orangnya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Sini adik-adik baca dulu ya petunjuknya penggunaan obat batuk. Lalu soal nomor 6, Tina berusia 13 tahun sakit batuk nih. Dosis obat batuk yang sesuai untuk Tina adalah, ingat dia usianya 13 tahun ya adik-adik. Nah, jadi berarti Tina mendapatkan dosis obat batuk yang usianya 11 sampai 15 tahun, yaitu 3 kali 1,5 sendok teh. Jadi jawabannya yang B ya adik-adik. Nah, untuk soal nomor 7 adik-adik baca dulu nih petunjuknya ya. Di sini ada urutan petunjuk penggunaan sampo yang tepat adalah, berarti kalau petunjuk dia harus berurutan ya adik-adik dari awal dulu. Nah, pasti yang pertama adalah basahi rambut secara merata, baru buka tutup botol sampo, lalu dituangkan sampo ke telapak tangan secukupnya.
dan gosokkan sampai merata hingga bilas lampu sampai bersih. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik ya untuk soal nomor 7. Nah adik-adik, untuk soal nomor 8 adik baca dulu percakapannya. Lalu topik percakapan tersebut adalah, nah adik-adik kasih tahu dulu pengertiannya. Topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Dalam percakapan tersebut, hal yang dibicarakan adalah Dinda sedang belajar cara membuat kue brownies. Ya adik-adik ya. Jadi otomatis jawabannya adalah yang C. Dinda sedang belajar cara membuat kue brownies. Nah, soal nomor 8 adik-adik baca juga nih ya paragraf di sini. Nah, di sini simpulan dari isi cerita tersebut. Nah, simpulannya kira-kiranya apa ya? Nah, adik-adik harus tahu dulu, simpulan adalah hasil menyimpulkan. Menyimpulkan adalah menetapkan, menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang diberikan dalam karangan. Jadi, simpulan itu harus isi keseluruhan dari paragraf yang disiapkan ya adik-adik ya. Nah, di sini ya sudah jelas jawabannya yang C, yaitu polisi menilang pengendara yang tidak memakai helm untuk melindungi dari bahaya kecelakaan ya adik-adik ya. Karena ini yang sudah menyeluruh. Adik baca paragraf ini untuk soal nomor 10 dan 12 ya adik-adik ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah berarti yang tidak sesuai, yang tidak ada di paragraf ini ya adik-adik ya. Kalau yang A di sini adik-adik harus tahu dulu pernyataan adalah hal menyatakan, tindakan menyatakan. Pernyataan yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di paragraf tersebut, yang tidak ada di paragraf ini ya adik-adik ya. Kalau Tia sudah menemani ayahnya melayani para pembeli, benar. Tita dan ayahnya pagi-pagi sudah tiba di pasar untuk berjualan, itu benar pernyataannya ya. Udara pagi masih sejuk dan belum terkena polusi, itu juga ada di paragrafnya, benar. Nah di sini yang D, Tita dan ayahnya pergi ke pasar untuk berbelanja. Nah sedangkan di dalam ceritanya Tina dan ayahnya berangkat ke pasar untuk apa? Iya, jadi untuk berdagang, benar. Jadi bukan belanja ya, tapi untuk berdagang. Jadi jawabannya yang D, adik-adik. Nah, untuk soal nomor 11, makna dari kata polusi adalah, nah dari tahu ya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, makna kata atau arti kata adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Nah jadi makna kata polusi ini adalah pencemaran. Jadi jawabannya yang B nomor 11. Nomor 12, masih teks yang sama ya adik-adik. Lawan kata dari kata yang dicetak miring adalah, nah jadi lawan kata itu adalah antonim namanya ya adik-adik ya. Jadi antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya ya. Kayak misalnya di sini yang bercetak miring itu adalah berangkat. Berangkat itu antonimnya adalah datang ya. Tiba itu pergi, sampai itu meninggalkan atau pergi ya. Jadi untuk berangkat jawabannya yang benar adalah ya D, benar adik-adik. Nah, untuk soal nomor 13 sampai 14 ya adik-adik ya. Di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah kira-kira. Nah, kita lanjut ya adik-adik ke soal nomor 14. Di sini isi percakapan tersebut. Nah, adik-adik tadi kan sudah melengkapi ya. Jadi kalau untuk melengkapi adik-adik harus baca kalimat awalnya, lalu sama kalimat selanjutnya ya. Tina tidak datang latihan basket dan rencana latihan basket. Nah, di sini isi percakapannya tentang apa sih? Ya, jadi simpulannya ya, isinya ya adik-adik tentang B, jawabannya benar. Tina tidak datang latihan basket dan rencana latihan basket. Ya, di sini dijelaskan karena nggak bisa latihan, lalu nanti dilanjutkan dengan kapan kita berlatih lagi nih Tin. Nah, jadi rencana ya adik-adik ya. 14 yang B. Nah, untuk soal nomor 15, kesamaan isi kedua teks ya adik-adik, kita lihat, baca satu-satu teks yang pertama sama teks yang kedua. Di sini kesamaan berarti yang sama-sama ada di teks 1 dan teks 2 ya. Kalau kita lihat yang A, usaha Pak Ahmad dan Ibu Lina memiliki pelanggan yang banyak, itu tidak ada ya. Kalau kan teks 1 minatnya sedikit,
Kalau yang teks 2 baru diminati oleh banyak orang. Nah, modal Pak Ahmad dan Ibu Pipit dari uang tabungan, tidak ya. Jadi Pak Ahmad bukan digunakan uang tabungan sebagai modal usahanya. Kalau Ibu Lina itu memiliki usaha percetakan ya, dia tidak jadi tabungan ya, adik-adiknya jadi beda. Nah, lalu usaha Pak Ahmad dan Ibu Lina berkembang pesat, tidak. Nah, kalau untuk Bu Lina berkembang pesat, kalau untuk Pak Ahmad itu tidak ya, karena kurang diminati pelanggan. Nah, jadi yang sama itu apa sih? Pak Ahmad dan Ibu Lina sama-sama berwira swasta ya adik-adik ya. Jadi yang jawabannya benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 sampai 17, yaitu tentang apa adik-adik? Teks puisi benar. Rima yang sesuai dengan puisi tersebut kira-kira apa ya? Nah, jadi adik-adik tahu dulu, rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik nih adik-adik ya. Sajak yang berdekatan. Untuk soal ini pengulangannya pada akhir larik saja yang berdekatan, yaitu larik adalah baris ya adik-adik ya. Nih, nah jadi rima yang sesuai dengan puisi tersebut adalah kau dapat memberikan ilmu ya adik-adik ya. A jawabannya. Nah, masih teks puisi yang sama. Nah, di sini isi puisi di atas itu tentang apa sih? Nah, jadi adik-adik harus tahu nih ya setelah dibaca. Nah, adik-adik juga harus tahu nih ya. Jadi pada larik 1 dan kedua menceritakan manfaat buku, dan larik terakhir banyak orang yang mengabaikannya. Dapat ditarik kesimpulan secara tersirat adalah terkandung, tersembunyi di dalamnya ya adik-adik ya, adalah yang C. Orang tidak akan bertambah ilmu tanpa membaca buku. Benar sekali adik-adik. Untuk soal nomor 18, di sini ada kalimat ya, upacara tertib mereka diikuti dengan hikmat. Nah, di sini adik-adik ya, ini kan ditulis harus kita ubah nih yang benar ya. Yang benar itu harusnya mereka mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Jadi kalimat yang lengkap, yang tepat ya, yaitu yang C adik-adik. Nah, untuk soal nomor 19, di sini ada sebuah cerita ya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah di sini adik-adik harus melengkapi nih. Jadi adik-adik baca dulu kalimat awalnya, baru nanti bisa melanjutkan kalimat selanjutnya ya. Di sini karena Redo ini anak yang baik, jika mau bermain dia pasti akan selalu izin ya kepada orang tuanya, diizinkan atau tidak mainnya. Jadi yang tepat adalah yang C ya adik-adik jawabannya ya. Nah, di sini dia termasuk paragraf rumpang, yaitu paragraf yang memiliki bagian-bagian kosong rumpang pada beberapa kalimat penjelasnya ya adik ya. Jadi adik harus lengkapi, dan yang tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 20 sampai 21 ya. Di sini adalah pantun ya adik-adik ya. Dibaca dulu pantunnya. Bait keempat, pantun tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat. Nah, ini bukan bait ya, tapi larik harusnya ya. Baris ya, baris yang keempatnya harus dilengkapi nih adik-adik ya. Kalimatnya kira-kira apa ya? Di sini kulit anak kucing belang di kaki, berjalan pelan hingga ke hutan, rajin belajar dan cari rezeki. Nah, ingat kalau pantun itu harus apa? Iya, adik-adik tahu dulu ciri-cirinya. Terdiri dari 4 baris, setiap baris memuat 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 itu biasanya sampiran ya adik-adik, dan baris ketiga dan keempat itu biasanya isinya. Dan bersajak atau rimanya itu AB-AB ya. Jadi yang tepat adalah berarti an ya di sini ya. Berarti yang B, supaya hidup menjadi mapan ya, nomor 20B ya adik-adik. Nah, untuk soal nomor 21 masih pantun yang sama. Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah, nah adik-adik harus tahu dulu nih ya. Jadi untuk mengetahui pesan dalam pantun, adik-adik perhatikan larik ke-3 dan ke-4 saja nih, karena itu bagian isinya. Jadi bisa kita temukan pesan dalam larik ke-3 dan 4, yaitu rajin belajar dan cari rezeki supaya hidup menjadi mapan. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal 22 dan 23, yaitu percakapan. Baca percakapannya. Nah, isi percakapan di atas tentang apa sih? Di sini Nita akan membayar jajanan yang diinginkan oleh Tika, dikarenakan Tika tidak membawa uang jajan isinya ya. Jadi bisa adik-adik baca sendiri percakapannya, dan ini simpulannya atau isinya ya adik-adik.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 23, latar tempat nih ya, adik-adik ya, latar ya. Berarti di sini tempatnya pada teks percakapan tersebut ada di mana sih? Di sini ada tulisannya tertera surat ya adik-adik ya. Bisa kita bilang enggak aku mau di kelas saja. Nah, berarti dia ada di kelas. Betul adik-adik. Nah, jadi adik-adik tahu dulu nih tadi diberikan info. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya lakuan dalam cerita. Dalam percakapan tersebut latar tempatnya adalah kelas karena ada ucapan secara tertulis yaitu kelas ya adik-adik ya dalam percakapannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 sampai 25. Kita menggunakan teks laporan di sini untuk menanyakan tokoh utama pada teks tersebut adalah, nah tokoh utamanya siapa sih gitu ya. Adik-adik harus tahu nih, tokoh utama adalah pemegang peran dalam cerita. Biasanya tokoh utama yang sering muncul dan yang membawa ceritanya. Kalau kita sudah membaca teks laporan ini, yang menjadi tokoh utamanya adalah Kak Tita ya adik-adik ya, yang bisa baca di sini. Nah, jadi Kak Tita ini sebagai tokoh utamanya ya, karena sering muncul dan juga membawakan cerita dari teks laporan ini. Oke, soal nomor 25 dengan teks laporan yang sama. Amanat yang terkandung dari penggalan cerita tersebut adalah, nah jawabannya adik-adik ya, di sini berarti amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya nih adik-adik ya. Di sini amanatnya ya atau pesannya adalah yang sesama saudara harus saling menyayangi. Jadi nggak boleh bertengkar ya, harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling membantu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Di sini langkah-langkah pembuatan benda ya adik-adik ya. Di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi langkah pembuatan sapu lidi nih adalah, iya, di sini adik-adik harus baca kalimat awal sama kalimat sebelum dan sesudahnya ya adik-adik ya. Di sini kan bersihkan daunnya dari tepi-tepi lidi tersebut. Nah, baru setelah itu kumpulkan lidi yang sudah dibersihkan, karena di kalimat yang selanjutnya itu ikat lidi paling sedikit 70 lidi dengan kuat ya. Berarti yang tepat adalah yang C ya adik-adik ya. Soal nomor 27 nih adik-adik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah, nah di sini kan ada ya bersami titik selanjutnya ketua regu segera melaksanakan tugas sesuai perintah. Berarti di sini ya ada kata pihak ketua regu dimohon untuk berkumpul di ruang gugus depan ya. Nah, jadi karena ada kalimat selanjutnya itu adalah ketua regu ya adik-adik. Berarti dia ngebahas tentang ketua regu. Jadi udah otomatis yang tepat ya, yang tepat jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal nomor 28 sampai 29, kalimat yang tepat nih untuk melengkapi surat tersebut ya. Di sini kita menggunakan surat adik-adik. Nah, berarti di sini yang titik-titiknya itu yang terakhir. Demikian undang ini diharapkan Bapak atau Ibu menghadirinya tepat waktu. Nah, adik-adik harus tahu ya bagian surat. Jadi itu bagian terakhir. Jadi itu adalah bagian penutup ya adik-adik ya. Berarti kalau udah isi kesimpulan itu ya adik-adik, jadi harus tahu. Bagian kosong pada surat tersebut adalah bagian penutup. Penutup adalah bagian akhir surat. Biasanya kata penutup ditandai dengan kata demikian ya, dengan demikian. Nah, itu biasanya. Jadi adik-adik harus ingat itu. Oke? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, surat resmi tersebut ditujukan pada orang tua murid kelas berapa? Di sini ada tulisannya untuk orang tua siswa kelas 6. Benar adik-adik ya. Di bagian kepada orang tua siswa kelas 6. Oke, kita lanjut. Nah, ini tuh soal nomor 30 sampai 32 ya adik-adik. Baca dulu teksnya. Penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat nomor 1 nih adik-adik. Pada hari Minggu kami keluarga pergi ke kebun di desa Indralaya. Nah, adik-adik tahu dulu huruf kapital itu terdapat pada nama hari dan sebagai abjad pertama dalam tulisan unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografinya. Ya. Di sini ada 2 contoh. Di sini contoh Nani di desa Bogor. Ya, desanya besar ya karena diikuti oleh nama geografinya itu Bogor. Ibu pergi ke desa sejak pagi hari. Nah, kalau tulisannya seperti ini, desanya sendiri dia harus huruf kecil adik-adik ya. Jadi kalau sudah kita tahu ini, maka jawaban yang tepat adalah yang D adik-adik ya. Oke, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan bakunya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk
untuk soal nomor 31, tanda baca yang tepat untuk memperbaiki kalimat nomor 4 adalah, nah, kita bahas pilihan gandanya ya adik-adik. Yang A harusnya di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Yang B salah pada penulisan petik duanya, harusnya ditulis di awal dan setelah tanda tanyanya. Yang C penulisan ejaan dan tanda bacanya sudah tepat ya. Lalu yang D salah di penulisan petik duanya ya, tanda petik duanya itu ya adik-adik ya. Oke, untuk soal nomor 32, penggunaan tanda seru. Yang tepat pada kalimat nomor 3 adalah, nah, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan nih adik-adik, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, wow, indahnya pantai ini. Nah, jadi yang tepat adalah ya. Nah, di sini untuk yang A, itu salah, di tanda serunya harusnya koma. Saya sangat terkejut menjerit. Yang B ini tanda tanyanya salah. Yang C, saya sangat terkejut, dia menjerit minta tolong. Ini benar ya adik-adik ya. Yang D, minta tolong, saya terkejut dan menjerit. Nah, di sini huruf mintanya, hemnya besar, jadi salah tulisannya. Jadi yang tepat adalah yang C penggunaannya ya adik-adik ya. Nah, oke, di sini ada minta tolong ya. Kalau minta tolong itu tidak ini ya adik-adik ya. Tidak ya seperti itu untuk penulisannya. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke deh adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 33 dan 34, watak tokoh Sinta dalam cerita tersebut adalah, nah, kita tahu watak adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah lakunya. Ya, kalau kita sudah membacanya di sini dengan cermat, yaitu tokoh Sinta ini adalah orang yang jujur ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33 dan 34. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, nah, di sini adik-adik sudah bisa lihat ya, sudah baca ya. Nah, jadi kebenaran itu akan selalu menang dalam pembuktiannya, gitu ya adik-adik, jawabannya yang C. Nah, di sini udah adik-adik juga udah tahu ya, tadi sudah kita bahas. Jadi amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan terus kepada pembaca atau pendengarnya. Jadi pesannya adalah yang C ya, dari ceritanya Sinta ini ya adik-adik. Oke, soal nomor 35. Sini kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, di sini kita lengkapi. Air di ember pun tumpah dan membasahi badanku. Ember itu tersenggol ya adik-adik, soalnya sebelum ada kalimat sebelumnya ember itu tersenggol titik-titik, akhirnya aku mengganti pakaianku, berarti kan basah ya. Nah, jadi yang benar adalah yang A kalimatnya ya adik-adik ya. Ini adalah paragraf penumpang ya. Nah, jadi dengan kalimat diperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya, jadi harus diperhatikan. Jadi jawabannya yang A ya adik-adik. Oke, untuk soal nomor 36, adik-adik baca dulu. Peribahasa yang tepat sesuai isi teks tersebut adalah, di sini berarti Rini bangun, kemudian disapunya halaman rumahnya yang luas ya hingga bersih. Ya, harapannya ketika ia bangun dan melihat halaman rumah sudah bersih akan diberi uang jajan. Jadi ada sesuatu nih yang ingin dicari oleh adik Rini di sini ya, dalam sekitar. Tapi adik-adik harus tahu dulu peribahasanya. Ada gula, ada semut, itu berarti artinya di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Asal ada, kecil pun pada. Ya, lebih baik, kata dia ya, lebih baik mendapatkan sedikit daripada tidak sama sekali. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dalam pertengkaran, menang atau kalah sama-sama menderita kerugian. Ada udang di balik batu. Jika seorang kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya tulus. Bisa jadi ia memiliki maksud-maksud tertentu atau tersembunyi. Jadi jawaban yang tepat sesuai cerita di atas ini adalah yang D ya adik-adik ya. Ada udang di balik batu. Betul sekali. Oke, untuk soal nomor 37 sampai 38, isi laporan tersebut adalah, iya adik-adik ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Kusuma Jaya akan mengadakan lomba. Betul sekali jawabannya. Oke, untuk soal nomor 38, adik-adik baca dulu. Perbaikan kalimat laporan bercetak miring adalah, di sini adik-adik ada yang bercetak miring ya. Ya, jawabannya yang A, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ya adik-adik. Iya, jadi kita harus tahu dulu kenapa memperingati hari. Nah ya, karena memperingati itu mengadakan kegiatan seperti perayaan, selamatan untuk mengenang atau memuliakan suatu peristiwa nih. Memperingatkan berarti mengingatkan. Nah, jadi memperingati yang tepat ya adik-adik ya. Jawabannya yang A.
soal 39, kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini adalah Amir berangkat sekolah, titik-titik giginya sakit. Berarti iya, dikasih tahu dulu kata hubung itu adalah untuk menghubungkan susunan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf. Jenis konjungsi. Nah, kan sini jenis konjungsinya ada sehingga. Sehingga ini berarti akibat ya, adik-adik ya. Sedangkan itu pertentangan. Meskipun itu tak bersyarat. Nah, kemudian itu urutan. Nah, jadi ini tak bersyarat ya. Nah, di sini jadi Amir berangkat sekolah meskipun giginya sakit. Jadi yang C untuk nomor 39 ya, adik-adik. Nah, ini soal nomor 40, perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada bagian tersebut adalah ya harusnya tanda koma di atasnya yang nomor diganti titik 2 ya, adik-adik ya, yang setelah nomor tuh ya diganti oleh titik 2. Nomor titik 2, 4, 22, titik 1 dan seterusnya. Jadi jawabannya yang C, adik-adik ya. Soal nomor 1, tuliskan minimal 3 ciri-ciri pantun ya. Di sini ciri-cirinya pantun itu ada 4, adik-adik. Adik-adik nulisnya 3 juga tidak apa-apa, 4 pun lebih baik ya. Jadi nomor 1 itu ya, adik-adik sudah bisa di sini lihat tiap bait terdiri atas 4 baris, 8 sampai 12 suku kata itu di tiap baris memiliki sampiran dan isi berima ABAB ya untuk pantun. Ini udah aturannya dari sananya sudah baku ya, adik-adik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan iklan nih? Jadi iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan. Ya, adik-adik ya. Nomor 3, tuliskan kembali kalimat di dalam kurung ini menggunakan kata hubung yang tepat. Nah, jika Nana mendapatkan juara 1, ayahnya akan memberikan sepeda baru. Nah, jawabannya yang benar adalah jika Nana mendapatkan juara 1, maka ayahnya akan memberikan sepeda baru. Jadi jika maka ya, adik-adik ya. Kenapa? Karena kata hubung maka ini adalah hasil ya. Jadi kalau dia juara 1, nanti hasilnya ayahnya akan memberikan sepeda baru. Jadi jawabannya yang tepat adalah maka ya, adik-adik ya. Nah, di sini ada soal nomor 4. Apa jenis teks di atas? Ini di sini berinya di samping ya, ini terjadinya longsor. Nah, adalah teks eksplanasi ya, adik-adik ya. Karena di sini longsor adalah peristiwa terjadinya gerakan tanah dan seterusnya. Nah, ini ya. Lalu longsor dijelaskan, baru terakhirnya untuk mencegah terjadinya longsor kita harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang pohon secara liar. Jadi ini adalah teks eksplanasi, teks penjelasan ya, adik-adik ya, yang sudah kita pernah belajar di modul 11 kalau tidak salah Kak Desi ya. Jadi adik masih ingat nih harusnya. Lalu teruskan bagian pernyataan umum teks di atas. Nah, jadi pernyataan umumnya apa sih? Yang itu adalah di paragraf pertama, itu longsor adalah peristiwa terjadinya gerakan tanah karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah ya, adik-adik ya. Jadi ini jawabannya. Terima kasih adik-adik untuk hari ini pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita akan diskusi bersama ya di Jimit. Semangat adik-adik. Sampai bertemu kembali. Dadah.